Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Pada saat itu, Murong Sun memegang tombak perak di tangannya. Selain itu, ada juga simbol rumit yang tak terhitung jumlah yang terukir di atasnya. Meskipun tombak itu tidak memancarkan cahaya yang menyilaukan, bahkan tidak sedikit pun ada jejak cahaya, seolah-olah itu adalah tombak biasa. Semua orang bisa merasakan bahwa, kekuatan yang baru saja mengguncang langit dan bumi berasal dari tombak perak di Murong Sun. Saat memegangnya, suasana di sekitarnya menjadi sangat berbeda. Pada saat itu, dia tidak lagi tampak sebagai dewa bela diri, tetapi lebih mirip dengan raja bela diri. Paling tidak pada saat itu, dia sangat dekat untuk menjadi raja bela diri. Apa tombak berwarna perak itu? Bagaimana mungkin tombak itu menyebabkan aura Murong Sun menjadi sekuat ini? Seru ketiga murid penjaga. Setelah merasakan perubahan yang terjadi pada Murong Sun, ekspresi Xuan Xiaochao, Yu Tonghan, dan Fu Fengming menjadi sangat berubah. Karena di wajah mereka, rasa takut pun mulai muncul. Mereka secara tidak sadar mulai mundur, karena mereka tahu keadaan saat itu. Pada saat itu juga, meskipun mereka bertiga bekerja bersama, tapi tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan Murong Sun. Persenjataan kerajaan, itu Royal Armament. Di mana kamu mendapatkan persenjataan kerajaan seperti ini? Aku belum pernah melihat ini sebelumnya, kecuali di saat itu. Oh iya, aku tahu. Ini pasti sisa-sisa reruntuhan. Kamu pasti menemukan persenjataan kerajaan itu di sana. Seru Raja Bumi. Raja Bumi juga tidak bisa menahan tangisan dengan keras, karena ia juga menyadari bahwa tombak berwarna perak adalah persenjataan kerajaan. Hehehe, seperti yang diharapkan dari Raja Bumi. Sepertinya aku bisa melihat, bahwa kamu sedikit berpengetahuan. Oh iya, ucapan kamu memanglah benar, balas Immortal ke-8. Immortal ke-8 menyeringai puas, lalu dia dengan keras berkata, saat itu dengan kepala kepulauan kita yang memimpin, alasan mengapa kepulauan eksekusi Immortal pergi untuk menyelidiki bahwa sisa-sisa reruntuhan yang masih diduga, dan meskipun kami mengalami jumlah besar kerugian, tapi dia sudah menghitung pasti ada harta di dalamnya. Dan pada akhirnya, seperti yang dia duga, kami menemukan harta karun di dalam reruntuhan itu. Meskipun kami benar-benar menderita kerugian besar, para ahli yang tak terhitung jumlahnya mengorbankan begitu banyak, bahkan wakil kepala dan 2 pelindung kami meninggal, akhirnya kami memperoleh persenjataan kerajaan ini dari tempat itu. Saat itu, bahkan ada banyak orang yang mengejek kepulauan eksekusi Immortal. Mereka mengolok-olok pengalaman dan perkiraan kami yang terlalu tinggi, hanya untuk hasil yang sedikit kami berkelana ke sisa-sisa yang tidak lain hanyalah sebuah bahaya. Tapi mereka tidak tahu bahwa kita menemukan persenjataan kerajaan di dalamnya, dan jika mengandalkan persenjataan kerajaan ini secara tepat, maka kepulauan eksekusi Immortal mampu mencapai ketinggian saat ini. Hahaha, sedangkan Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan kamu juga memandang rendah pencapaian yang dimiliki oleh Kepulauan Eksekusi Immortal aku. Tetapi kamu sama sekali tidak melihatnya, berapa banyak yang telah kita investasikan. Pemimpin kami adalah orang dengan kecerdasan sejati, ucap Immortal ke-8. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Raja Bumi dengan erat mengerutkan alisnya. Wajahnya mulai pucat, dan bahkan sangat-sangat tidak sedap untuk dipandang. Saat itu, ketika Kepulauan Eksekusi Immortal mengirim kekuatan penuh mereka untuk menyelidiki sisa-sisa reruntuhan, itu ketika Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan masih memerintah wilayah Laut Timur. Pada saat itu, alasan mengapa Sekte Night Crippling Demon tidak pergi ke sisa-sisa itu adalah, karena semua orang di wilayah Laut Timur tahu tidak ada apapun di dalamnya. Di sana hanya ada bahaya tak berujung, dan itu adalah jebakan maut. Jadi, ketika Kepulauan Eksekusi Immortal dengan tegas memilih untuk masuk, namun tidak mendapatkan apa-apa, dan bahkan kehilangan begitu banyak ahli, mereka secara alami menerima ejekan dari mana-mana.
Pada saat itu juga, bahkan Sekte Night Crippling Demon mengejek ketidaktahuan Kepulauan Eksekusi Immortal. Semua orang bahkan merasa bahwa, Kepulauan Eksekusi Abadi terlena dalam keserakahannya, dan bahkan membutakan mata mereka. Tetapi melihat hari ini, bahkan Raja Bumi merasa sedikit malu. Pada saat itu, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Kepulauan Eksekusi Abadi memang memiliki kekuatan. Setidaknya, kepala mereka telah menyusun rencana yang sangat mendalam. Dia adalah orang yang benar-benar berani dan ambisius. Bukankah ini berarti bahwa Kepulauan Eksekusi Immortal saat ini, mereka memiliki 6 persenjataan kerajaan sekarang? Oh surga, 1 persenjataan kerajaan saja sudah begitu mengesankan, dan Kepulauan Eksekusi Abadi memiliki 6 dari mereka. Bukankah mereka memiliki lebih banyak, daripada Sekte Night Crippling Demon ketika mereka yang sudah memiliki 5, seru kerumunan. Semua orang mendengar percakapan antara Raja Bumi dan Dewa Kedelapan, dan mereka juga merasa terkejut. Mampu memiliki apa yang mereka lakukan saat ini, Kepulauan Eksekusi Immortal memang berjuang untuk semuanya sedikit demi sedikit. Saat itu, setelah Crippling Night Demon Sect pecah, ketika gereja surgawi pembakaran sedang bergerak, wilayah Laut Timur berada dalam era kacau yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasukan muncul di mana-mana, dan untuk posisi penguasa, pertempuran yang panjang akhirnya dimulai. Pada saat itu, ada banyak sekali kekuatan yang cukup kuat. Bahkan ada beberapa yang telah ada selama beberapa ribu tahun, dan bahkan memahami beberapa teknik dari era kuno. Adapun Kepulauan Eksekusi Immortal, mereka tidak terlalu dihormati. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang layak, tapi jika dibandingkan dengan kekuatan yang telah ada selama bertahun-tahun dan bahkan memiliki persenjataan kerajaan, mereka masih sedikit lebih lemah. Namun dengan pemimpin Kepulauan Eksekusi Immortal yang memimpin mereka, mereka terus-menerus mengalahkan lawan yang tak terkalahkan. Dalam 3 tahun mereka berdamai dengan dunia, dan menjadi penguasa wilayah Laut Timur. Selain itu, pada saat itu mereka memperoleh 5 persenjataan kerajaan dari musuh-musuh mereka. 5 persenjataan kerajaan, jumlah itu sama persis dengan jumlah persenjataan kerajaan yang dimiliki Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan selama masa kemakmuran mereka. Namun yang paling penting adalah, tidak hanya Kepulauan Eksekusi Immortal memperkuat posisi penguasa dalam beberapa tahun ke depan, bahkan kekuatan mereka secara keseluruhan telah meningkat dengan pesat. Orang bahkan bisa mengatakan bahwa, kekuatan keseluruhan Archipelago Eksekusi Immortal tidak sedikit pun lebih rendah dari Crippling Night Demon Sect saat itu. Beberapa bahkan merasa bahwa Kepulauan Eksekusi Abadi saat ini, mereka telah melampaui Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan di zaman mereka yang paling makmur. Pada awalnya, banyak orang yang tidak percaya dengan cara berpikir seperti itu. Setelah semua, kemuliaan Crippling Night Demon Sect meninggalkan kesan tak terbendung pada banyak orang. Namun hari ini, setelah Murong Sun mengeluarkan persenjataan kerajaan ke-6, hati mereka langsung terguncang. Persenjataan kerajaan benar-benar terlalu berharga, karena senjata itu terlalu kuat. Mereka sering dijadikan standar untuk menimbang, dari kekuatan sebenarnya dari suatu kekuatan. Namun sekarang, Kepulauan Eksekusi Immortal sebenarnya telah mengambil senjata kerajaan ke-6. Itu telah melampaui angka yang dimiliki oleh Sekte Night Crippling Night pada saat itu. Akibatnya, beberapa orang merasa bahwa mungkin saja, Kepulauan Eksekusi Immortal telah melampaui Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan. Hahaha, apa yang terjadi? Apakah ada yang kamu takuti? Kamu antek-antek dari Sekte Night Crippling Demon. Apakah kamu berpikir bahwa sekte ini tidak terkalahkan, dan kamu memandang rendah Kepulauan Eksekusi Immortal aku? Apakah sekarang kamu sudah mengerti? Tidak masalah apakah kamu mengakuinya atau tidak, tapi Crippling Night Demon Sect yang sekarang sudah menjadi bagian dari masa lalu. Kemuliaan dari Kepulauan Eksekusi Immortal, itu juga diperoleh oleh setiap pukulan dan tendangan. Setiap langkah yang diambil ditambahkan ke dalamnya, dan kami telah menginjak Sekte Night Demon Crippling kamu di bawah kaki kami, ucap Murong Sun.
Murong Sun tersenyum sambil menatap Xuan Xiaochao dan yang lainnya, dan dia tertawa dengan gila dengan penuh kebanggaan. Sampah! Seru Yu Tonghan. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Yu Tonghan sudah sangat marah. Dengan teriakan dari ledakan, dua sinar gelap keluar dari matanya. Mereka sangat menakutkan, mereka bahkan menembus ruang dan dengan kecepatan seperti cahaya, mereka menembak langsung ke arah Murong Sun. Itu adalah kartu truf milik Yu Tonghan. Hehehe, matilah, ucap Murong Sun. Namun anehnya, Murong Sun hanya tersenyum jijik pada serangan Yu Tonghan. Tak lama setelah itu, tombak berwarna perak di tangannya tiba-tiba bergoyang. Sebuah cahaya perak menyala, dan tubuh tombak seperti naga perak Yaha melambaikan ekornya, itu segera menyapu dengan busur yang indah. Tombak itu tidak hanya secara instan menghancurkan serangan Yu Tonghan, dan tombak itu bahkan membawa kekuatan seorang raja ke arahnya. Pada saat itu, Yu Tonghan yang sangat marah pada saat sebelumnya, saat ini dia tidak bisa membantu mengubah ekspresinya, dan berteriak dalam hatinya. Sial, gumamnya. Saat ini Yu Tonghan seperti batu, karena dia hanya berdiri di tempat dan terpana. Meskipun dia tahu ketika Murong Sun memegang persenjataan kerajaan, dia pasti akan menjadi kekuatan yang tak tertandingi. Namun dia tidak berharap, kalau Murong Sun akan menjadi sekuat itu. Ketika kartu trufnya hancur total, dia merasa seolah-olah hidupnya telah berakhir. Dia tidak punya cara lagi untuk bertarung melawan Murong Sun. Bahkan serangan saat ini saja, itu akan membawanya ke kematian yang tidak diragukan lagi. Wah wush. Tetapi tepat pada saat itu, dua keterampilan bela diri yang sangat kuat datang dari kedua sisi, dan menabrak serangan Royal Armament Murong Sun. Bang, gemuruh-gemuruh. Dalam sekejap, ledakan yang memekakkan telinga segera meledak, dan gelombang kejut yang tak terkendali juga menyebar kemana-mana. Yu Tonghan, apa yang kamu lihat? Persenjataan kerajaan memiliki pencegahan yang unik, dan kamu jangan takut karenanya. Meskipun dia memiliki satu, tapi kita tidak bertarung sendirian. Karena di belakang kami juga memiliki saudara-saudara dari Sekte Night Crippling Demon, teriak Xuan Xiaochao. Saudara Han, bangunlah bersama. Hasil dari pertempuran ini belumlah ditentukan, kata Fu Fengming dengan senyum tipis. Kalian semua, seru Yu Tonghan. Setelah Yu Tonghan melihat Xuan Xiaochao dan Fu Fengming, dia malah menjadi heran. Pada saat itu juga, api hitam naik dari tubuh mereka. Aura mereka tidak bisa digambarkan dengan istilah yang sama seperti sebelumnya. Dan di belakang mereka, hampir 1000 dari Crippling Night Demon Sect berdiri dengan tertib. Mereka semua berdiri di udara, dan terus-menerus mengambil kekuatan mereka lalu menyatukannya, dan menggabungkannya ke dalam tubuh Xuan Xiaochao dan Fu Fengming. Bas-bas. Saat itu sinar berwarna hitam lainnya keluar dari kerumunan, dan langsung masuk ke tubuh Yu Tonghan. Pada saat itu, tubuh Yu Tonghan juga ikut menyala. Seperti Xuan Xiaochao dan Fu Fengming, tubuhnya menyala dengan api berwarna hitam. Dia juga merasakan auranya bergolak, dan darahnya mulai mendidih. Dalam sekejap, kekuatan bertarungnya tumbuh beberapa kali lipat. Menarik, ini adalah formasi unik dari Crippling Night Demon Sect ya. Melalui simbol Crippling Night Demon Sect, mereka menjalani pertukaran kekuatan. Aku harus mengakui, bahwa teknik ini cukup cemerlang, ucap Murong Sun. Ketika dia melihat itu, Murong Sun tersenyum dengan jijik, dan kemudian dia menambahkan. Namun sayangnya, apakah kalian bertiga benar-benar berpikir bahwa kalian bisa mengalahkanku dengan kekuatan 1000 martial lord itu, tambahnya. Hahaha, Murong Sun, jika kamu berpikir kalau kami bertarung melawan kamu hanya dengan kekuatan saudara-saudara kami, sepertinya kamu salah, ucal Xuan Xiaochao. Xuan Xiaochao dengan ringan tersenyum pada kata-kata penghinaan Murong Sun. Tak lama setelah itu, kilatan sengit yang tidak normal muncul di matanya, dan kemudian dia berteriak dengan keras. Apa yang benar-benar kita andalkan adalah, kekuatan Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan. Teriak Su Xiaochao. Setelah berteriak, Xuan Xiaochao membalik telapak tangannya. Segera, tombak emas muncul di tangannya.
Meskipun itu adalah royal armament yang tidak lengkap di tangannya, tapi saat ini tombak itu berisi kekuatan yang sangat kuat. Wush wush wush. Pada saat yang sama, Yu Tonghan dan Fu Fengming juga mengeluarkan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap mereka, dan bersama-sama dengan Xuan Xiaochao, mereka mulai menyerang Murongsun. Hahaha, kamu bertiga benar-benar sampah. Kamu datang pada saat yang tepat. Aku akan membiarkan kamu mengalami kekuatan persenjataan kerajaan sejati. Murongsun meraung sambil tertawa, dan penghinaan di matanya tidak hanya berkurang, tetapi malah meningkat. Persenjataan kerajaan sejati di tangannya bergetar, lalu kekuatannya berbenturan dengan 3 persenjataan yang memperoleh kekuatan dari 1000 orang. Dang 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 dang. Segera, 3 persenjataan kerajaan yang tidak lengkap dan 1 persenjataan kerajaan yang sejati, itu tanpa henti saling berbentrokan. Setiap kali mereka melakukannya, maka gelombang kejut yang dahsyat akan meledak, dan disertai percikan api yang membanjiri langit. Namun sayangnya, kekuatan persenjataan kerajaan benar-benar terlalu kuat. Meskipun Xuan Xiaochao dan yang lainnya mendapatkan dukungan dari hampir 1000 ahli dewa bela diri, tapi mereka masih merasa sangat tertekan. Gemuruh gemuruh gemuruh. Akhirnya, ledakan besar lainnya segera terdengar. Saat gelombang kejut yang mengerikan meledak keluar, Xuan Xiaochao, Yu Tonghan, dan Fu Fengming sebenarnya tidak dapat bertahan melawannya dan terhempas. Meraung. Pada saat yang sama, hampir 1000 martial lord yang menyalurkan kekuatan ke mereka bertiga langsung dikalahkan. Mereka semua memuntahkan darah, dan tubuh mereka terluka parah. Mereka sudah kehilangan kemampuan untuk terus bertarung. Murongsun dengan kekuatan persenjataan kerajaan sejati yang bertarung sendirian, dan benar-benar telah menghancurkan mereka, akhirnya dia mendapatkan kemenangannya. Ini terlalu mengerikan. Murongsun dengan persenjataan kerajaan sejati ini, dia seperti orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Bisakah kekuatan bertarungnya benar-benar dibandingkan dengan Raja Bela Diri? Kuat, sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari persenjataan kerajaan, senjata terkuat di wilayah Laut Timur, seru kerumunan. Ketika hal-hal berkembang menjadi apa yang mereka miliki, hampir semua tatapan semua orang terkonsentrasi dalam lingkaran pertempuran dari Murongsun. Meskipun gelombang kejut berserakan dan mengaburkan pemandangan, tapi pada saat itu mereka masih bisa melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Hahaha, dengan persenjataan kerajaan sejati, siapa yang bisa mengalahkanku dalam ranah dewa bela diri? Kalian semua harus mati, ucap Murongsun dengan sombong. Melihat Xuan Xiaochao dan yang lainnya berwajah pucat, tawa Murongsun malah menjadi semakin puas. Ketika dia berbicara, dia akan membunuh mereka. Bas-bas. Tapi tepat pada saat itu, kulit Murongsun tiba-tiba berubah. Setelah mengeluarkan lencana di pinggang dan melihatnya, kulitnya berubah menjadi lebih buruk. Dia pun dengan segera bergumam, apa yang terjadi? Bahkan Immortal ke-9 mengirim sinyal untuk meminta bantuan. Gumam Murongsun. Tuan muda, cepat selamatkan Immortal ke-9. Bersamaan dengan gumaman itu, Immortal ke-8 juga berteriak. Ini sudah jelas, dia juga menerima sinyal untuk bantuan dari Abadi ke-9. Mendengus. Sementara ini aku akan membiarkan kamu hidup sedikit lebih lama. Sebentar lagi, aku akan kembali untuk mengambil nyawa kalian, ucap Murongsun. Murongsun meletakkan persenjataan kerajaan di tangannya, lalu memandang Ya Fei dan Murongwan dan berkata, Fei Wan ikuti aku, ucap Murongsun. Wush. Setelah berbicara, Murongsun tiba-tiba meninju permukaan tanah. Dengan ledakan, lubang yang dalam segera muncul. Di bagian bawah lubang yang dalam, di sana ada sebuah terowongan. Terowongan itu adalah area yang Chu Feng dan yang lainnya berjalan sebelumnya. Segera setelah itu, Murongsun bergegas menuju terowongan bawah tanah. Segera, Ya Fei dan Murongwan buru-buru mengikuti juga. Murongsun melesat sangat cepat, dan di samping itu, pembentukan spiritual dan penghalang sudah dinonaktifkan, sehingga dalam hampir sekejap mereka mencapai bagian terdalam dari istana bawah tanah. Namun ketika Murongsun, Ya Fei,
dan Murong Wan tiba di pintu masuk istana dan melihat pemandangan di depan mata mereka semua tidak bisa tidak kaget dan sangat tercengang. Pada saat itu juga, orang yang berjudul sebagai orang dengan salah satu kekuatan tempur terkuat dari Kepulauan Eksekusi Immortal, dan orang yang telah mengalahkan banyak dewa bela diri yang tak terhitung jumlahnya, yaitu Immortal ke-9, dia saat ini sedang berbaring di lantai. Tangannya ada di kepalanya, dan bahkan dia berguling ke belakang dan sebagainya. Dia mengalami pelecehan di sekitarnya, dan pada saat itu darah mengalir dari mulut dan hidungnya, sedangkan mata dan wajahnya biru dan bengkak, dan dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk melakukan serangan balik. Orang-orang yang begitu brutal yang menyerang Immortal ke-9, mereka sebenarnya adalah 10 orang tua di puncak Martial Lord. Ketika mereka melihat adegan seperti itu, Ya Fei dan Murong Wan benar-benar kaget. Setelah saling memandang, mereka berkata secara bersamaan, "Ini, apa yang terjadi?" Seru kedua wanita itu dengan terkejut. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.